Shalom, selamat sore, ada sukacita malam hari ini. Saya bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus karena kasih anugerahnya, oleh anugerahnya saya pada sore malam hari ini bisa bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudara di ibadah raya ketiga Gereja Betani Yestoya Pontianak. Tentunya saya kemarin sore datang ke kota Pontianak dan baru pertama kali saya menginjakkan Provinsi Kalimantan Barat ini dengan ibu kota Pontianak. Perkenalkan sebelumnya nama saya Samuel Tanujaya, Pendeta Samuel Tanujaya. Saya asli dari kota Surabaya atau yang dikenal dengan nama Arek Surabaya. Bapak Ibu, saya juga berterima kasih kepada Bapak Pendeta Samuel Sianto bersama dengan istri yang memberikan kesempatan kepada saya untuk saya dapat menyampaikan pesan firman Tuhan pada sore malam hari ini. Dan juga rekan-rekan pelayanan, rekan-rekan aser, musik, pujian, multimedia, dan siapapun yang terlibat dalam pelayanan ibadah yang ketiga sore hari ini. Juga tak lupa saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada rekan-rekan sejak kemarin, di antaranya Pak Simon, Pak Lesmana, Pak Markus, Pak Yosep, atau semua rekan-rekan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya. Apa yang sudah rekan-rekan berikan dalam pekerjaan pelayanan ini, Tuhan yang memberkati dengan limpahnya. Puji nama Tuhan. Tentunya kita sore malam hari ini kita belajar apa yang Tuhan percayakan buat saya. Sebelum saya menyampaikan pesan firman Tuhan, siapa di antara kita sore malam hari ini yang tidak pernah punya rasa khawatir? Tolong angkat tangan. Yang tidak pernah punya rasa khawatir, baik khawatir tentang masa depan, khawatir dalam rumah tangga, khawatir ekonomi, khawatir pekerjaan, khawatir apapun yang kita khawatirkan. Siapa tolong yang tidak pernah punya rasa khawatir? Semuanya ada. Terima kasih ya. Itu pengakuan yang jujur. Kita akan baca di dalam Lukas 12 ayat 22 sampai dengan 34. Saya bacakan sebagai berikut. Lukas 12 ayat 22 sampai dengan 34. Judulnya tentang hal kekhawatiran. Yesus berkata kepada murid-muridnya, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Ayat berikutnya, sebab hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Perhatikanlah burung-burung gagak yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mempunyai gudang atau lumbung, namun demikian diberi makan oleh Allah. Betapa jauhnya kamu melebihi burung-burung itu. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta pada jalan hidupnya? Jadi, jikalau kamu tidak sanggup membuat barang-barang yang paling kecil, mengapa kamu khawatir akan hal-hal lain? Perhatikanlah bunga bakung yang tidak memintal dan tidak menenun. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, demikian dipedandani Allah. Terlebih lagi kamu, hai orang-orang yang kurang percaya. Jadi janganlah kamu mempersoalkan apa yang akan kamu makan atau apa yang akan kamu minum, dan janganlah cemas hatimu. Semua itu dicari bangsa-bangsa di dunia yang tidak mengenal Allah, akan tetapi Bapamu tahu bahwa kamu memang memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah kerajaannya, maka semuanya itu akan ditambahkan juga kepadamu. Janganlah takut, hai kamu kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Jualah segala milikmu dan berikanlah sedekah. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua, suatu harta di surga yang tidak akan habis, yang tidak dapat didekati pencuri, dan yang tidak dirusakkan ngengat. Ayat terakhir, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasih diberkat Tuhan, tentunya kita bisa menyanyikan sebuah lagu ini lagu lama. Tentunya kita hafal lagu ini. Tentunya kita bisa melantunkan lagu ini dengan sekencang-kencangnya, dengan sekeras-kerasnya. Lagu ini katakan begini, aku tidak khawatir, burung di udara dia pelihara. Aku tidak khawatir, bunga di ladang dia hiasi.
Aku tidak khawatir apa yang ku makan, minum, pakai. Aku tidak khawatir, Bapa di surga memelihara. Sebenarnya lagu ini juga dikarang, ditulis oleh penulis lagu ini sama seperti kesimpulan dari ayat firman Tuhan yang barusan kita baca. Namun kita sebagai manusia, kita tidak bisa lepas dari rasa khawatir. Karena apa yang kita khawatirkan itu adalah alami. Apa yang kita takutkan itu adalah sesuatu yang wajar. Karena kita sebagai manusia, di mana kita berada saat ini, di mana lingkungan kita ada saat ini, tentunya dengan situasi yang kita lihat dengan kasat mata, dengan keberadaan apa yang kita alami, dengan situasi yang juga tidak bisa memberikan kepastian, kita pun juga boleh dan sah-sah saja kita punya rasa khawatir. Tetapi Tuhan mengatakan kita tidak perlu khawatir. Apa yang Tuhan nyatakan, apa yang Tuhan berikan ini adalah ya dan amin buat kita. Bahkan pada waktu awal saya menyampaikan siapa di antara kita yang tidak pernah punya rasa khawatir. Satu orang pun tidak yang ada di sini tidak mengangkat tangan bahwa dia tidak pernah khawatir. Tentunya kita pernah mengalami rasa khawatir. Baik dalam apapun juga. Baik dalam kesehatan, baik dalam situasi apapun, kita ini pernah mengalami rasa khawatir. Bahkan seorang peneliti yang namanya Dr. Edward Podolsky, seorang dosen dan penulis buku yang dalam bukunya berjudul Stop Worrying and Get Well. Yang mana dia mengatakan kamu nggak usah khawatir, berhenti dari kekhawatiranmu, berhenti dari ketakutanmu, dan ambil sesuatu yang terbaik dalam hidupmu. Karena Dr. Edward ini mengatakan, ketika kekhawatiran itu dipelihara, ketika kekhawatiran terus disimpan di dalam hidup kita, itu menyebabkan seseorang bisa sakit. Tentunya apa yang dituliskan oleh Dr. Edward ini benar-benar suatu penelitian. Bahkan orang yang selalu memiliki rasa khawatir yang berlebihan maksud saya, itu bisa sakit jantung. Dengan kata lain, jantungan Bapak Ibu. Dan juga bisa punya darah tinggi. Kadangkala yang tadinya tidak punya secara alami tubuh kita ini tidak punya darah tinggi, tentunya kita bisa sakit darah tinggi. Karena tensi darah kita terus dipompa sedemikian dari jantung. Karena begitu kita punya rasa khawatir, jantung kita ini kalau orang Surabaya bilang itu denyutnya berkali-kali. Lebih kenceng dari denyut yang normal Bapak Ibu. Karena khawatir. Bahkan dikatakan bisa juga sakit migrain. Bahkan Dr. Edward juga mengatakan bila hati dan pikiran kita terus dipenuhi dengan kekhawatiran, secara tidak langsung jasmani atau keadaan tubuh kita ini otomatis terkena dampaknya. Kita yang tadinya sehat walafiat, akhirnya kita punya migrain. Kita yang tadinya tidak punya darah tinggi, akhirnya punya darah tinggi. Bukan karena pola makan, tetapi karena kita yang selalu khawatir. Karena bagaimanapun juga ketika kekhawatiran itu ada di dalam hidup kita, maka secara tidak langsung itu membuat organ-organ tubuh kita ini berdampak pada situasi apa yang ada dalam hati kita. Nah, tanpa kita sadari itulah yang menjadi bagian apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin Bapak Ibu mengatakan, wah enak aja Pak Pendeta Samuel Tanujaya. Tidak pernah punya rasa khawatir. Saya pun juga pernah punya rasa khawatir. Selama saya katakan dicubit sakit, ya, maka saya pun juga punya rasa khawatir. Nah tentunya kita jangan menganggap remeh. Jangan menganggap, wah sudahlah, tidak ada artinya lah, yang penting aku khawatir hari ini. Ya memang boleh-boleh saja. Namun cepat atau lambat, kekhawatiran yang berlebihan itu bisa menghancurkan hidup kita. Menghentikan langkah kita untuk meraih berkat Tuhan yang luar biasa. Saudara mau diberkati Tuhan? Siapa yang mau diberkati Tuhan angkat tangan? Tentu saudara dan kita semua mau diberkati Tuhan. Kembali kepada kita, bagaimana kita mensikapi untuk kita memperoleh berkat Tuhan itu. Nah tentunya bukan kita ini menghambur-hamburkan segala apa yang Tuhan berikan buat kita. Nah tentunya pada waktu kita diberkati Tuhan, kita pun juga menggunakan berkat itu dengan sebaik-baiknya.
Jangan sampai berkat yang Tuhan percayakan buat kita, besok masih ada hari, besok masih ada hari, besok masih ada hari. Kita semua nggak ada yang tahu apa yang akan terjadi pada hari esok. Tetapi ketika berkat yang Tuhan berikan itu kita terima, dan berkat yang kita terima dari Tuhan itu kita pergunakan sebagaimana mestinya, saya percaya apa yang kita khawatirkan itu tidak pernah terjadi. Dari penelitian yang ada, dari apa yang ada tentang kekhawatiran itu, bahkan banyak responden yang mengatakan dari apa yang mereka tanya tentang kekhawatiran mereka, hampir 70-80% apa yang kita khawatirkan, apa yang kita takutkan tidak pernah terjadi. Bukan saya mengatakan, wah Pak Samuel ini kok berlebihan, tidak. Tetapi ini berdasarkan hasil penelitian. Berdasarkan riset yang pernah dilakukan oleh orang-orang yang dalam ahlinya, dalam skillnya melakukan riset tentang kekhawatiran itu sendiri. Karena tentunya mereka juga melihat apa yang tertulis dari firman Tuhan itu. Burung di udara saja dia pelihara, bunga di bakung aja dihiasi. Bahkan dikatakan Salomo tidak memakai pakaian seindah bunga bakung yang di ladang, yang berwarna-warni. Tetapi kekhawatiran itu, apa yang kita takutkan itu belum tentu terjadi. Karena Ayub 3 ayat 25 firman Tuhan katakan demikian. Ayub 3:25, karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku. Dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Bapak Ibu Saudara yang dikasih diberkat Tuhan, tentunya firman Tuhan sore malam hari ini bukan mengatakan, wah sudah Pak, pokoknya aku berserah pada. Boleh saja berserah. Namun ketika kita berserah kepada Tuhan, kita pun tetap minta Roh Kudus yang memimpin kita. Roh Kudus yang menolong kita, Roh Kudus yang memberikan hikmat buat kita. Karena Roh Kudus yang ada dalam hidup kita itu adalah Roh Kudus yang sanggup untuk memimpin, memberikan hikmat dan menuntun kita. Amin Bapak Ibu. Karena di dalam diri saudara dan saya, di dalam kita semua, bukan kita ini hidup sendirian. Tetapi ada Tuhan yang ada dan tinggal bertakhta, berdaulat, bersemayam penuh dalam hidup kita semua. Jadi hidup saudara ketika kita melakoni hidup ini yang Tuhan percayakan, kita tidak berjalan sendiri. Kita berjalan bersama Tuhan. Sekali lagi apa yang firman Tuhan sampaikan, itu kembali kepada diri kita bagaimana kita meresponnya. Bagaimana kita mau menerima apa yang Tuhan berikan buat kita, karena Tuhan sudah memberikan kepercayaan penuh bahwa setiap kita, hidup kita pasti dipelihara Tuhan. Amin Bapak Ibu. Nah, malam hari ini sikap apa yang harus kita miliki agar kita tidak khawatir Bapak Ibu. Lukas 12 ayat 24 dikatakan demikian. Lukas 12 ayat 24. Firman Tuhan, perhatikanlah burung-burung gagak yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mempunyai gudang atau lumbung, namun demikian diberi makan oleh Allah. Betapa jauhnya kamu melebihi burung-burung itu. Poin yang pertama, kenapa kita dalam hal ini tidak perlu khawatir. Karena poin yang pertama dari Lukas 12 ayat 24 ini dikatakan bahwa hidup saudara dan saya, hidup kita semua dipelihara oleh Tuhan. Amin. Amin Bapak Ibu. Wah kok kurang mantap gitu ya. Kita ini hidup bukan karena kuat gagah kita. Tetapi kita hidup karena kasih anugerah Tuhan. Kita dipelihara Tuhan. Kita disertai oleh Tuhan. Jadi kita nggak perlu rasa cemas, nggak perlu rasa takut. Selama menjadikan pribadi kita menjadi pribadi yang berkenan kepada Tuhan, maka saya percaya hidup kita dipelihara oleh Tuhan. Bahkan dikatakan bahwa burung gagak yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak punya gudang atau lumbung, namun demikian diberi makan oleh Allah. Yang namanya burung gagak saja dipelihara Tuhan. Yang namanya burung-burung liar saja dipelihara Tuhan. Apalagi saudara dan saya ini adalah biji matanya Tuhan. Saudara dan saya ini pasti dipelihara Tuhan. Ya, itulah yang Tuhan nyatakan buat kita. Saya pernah ke salah satu perusahaan di daerah Jawa Timur sana, saya tidak sebutkan perusahaan apa, tetapi memang perusahaan ini membuat satu minuman, saya tidak sebutkan mereknya apa.
Karena kebetulan yang bangun perusahaan ini adalah salah satu kontraktor dari Belanda. Saya kenal juga dalam hal ini konsultannya, ya. Saya juga kenal mereka. Waktu itu kami diundang untuk melihat meninjau yang namanya lumbung, untuk menyimpan yang namanya bahan dasar dari minuman tersebut. Tingginya mungkin bisa tingginya itu bisa lebih dari 20 meter. Dan lebarnya itu mungkin kalau kita masuk ke dalamnya sekian puluh orang bisa masuk. Mereka membuat ini untuk menyimpan segala bahan dasar dari minuman yang dibuat oleh perusahaan ini. Memang perusahaan ini perusahaan asing yang mana pada waktu itu saya juga kenal sama salah satu kontraktornya dan mereka mengundang kami. Nah, saya berpikir apakah firman Tuhan ayat dari 24 ini seberapa besar yang Tuhan nyatakan melalui firman Tuhan ini. Padahal itu bagian dari salah satu perusahaan minuman. Itu membuat sedemikian rupa lumbung untuk penyimpanan yang namanya bahan dasarnya itu sedemikian banyaknya. Karena ini bahan dasarnya import, bukan dari Indonesia, import sehingga dia harus menyimpan sebanyak-banyaknya. Nah, apalagi Tuhan yang mengatakan bahwa burung gagak itu tidak punya gudang, tidak punya lumbung, tapi dipelihara Tuhan. Pertanyaan saya, kalau Tuhan yang menyatakan ini berapa juta, puluh juta, ratus juta burung gagak yang diciptakan oleh Tuhan dan yang ada di seluruh dunia ini? Kita nggak tahu. Yang namanya burung gagak dipelihara Tuhan, apalagi sekali lagi saudara dan saya. Bahkan orang yang khawatir itu adalah orang yang selalu meragukan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Kita dipelihara Tuhan. Tuhan sanggup untuk memelihara kita. Tapi kadang-kala kita tanya, Tuhan, apa yang harus aku makan besok? Tuhan, apa yang harus aku dapatkan besok? Saya percaya firman Tuhan itu ya dan amin buat kita. Ketika kita mau melakukan sesuai dengan apa yang menjadi Tuhan yang minta atas hidup kita. Mazmur 103:13 dikatakan seperti Mazmur 103:13 seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ini yang harus kita garis bawahi. Jadi Tuhan itu sayang kepada saudara dan saya dan kita semua sore malam hari ini. Tapi Tuhan juga sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Dengan kata lain, ada kewajiban yang harus kita lakukan, ada hak kita untuk kita terima berkat Tuhan. Ada hak kita untuk kita dipelihara Tuhan. Ada hak kita untuk kita memperoleh pemulihan, kesembuhan, mujizat yang Tuhan nyatakan buat kita. Dan kalau itu mungkin bagi manusia sesuatu yang tidak mungkin, tapi bagi Tuhan yang kita sembah sore hari ini, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Itulah Tuhan kita Yesus Kristus. Karena dikatakan seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang yang takut akan Dia. Artinya apa? Kita harus takut kepada Dia dalam segala situasi dan kondisi yang ada. Mungkin dunia menawarkan segala sesuatu. Mungkin dunia memberikan iming-imingnya yang luar biasa buat kita. Ketika kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ya walaupun itu mungkin sakit buat kita, tetapi Tuhan sanggup untuk pelihara kita. Bapak Ibu, tentunya kita semua tahu, Bapak di dunia saja memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya. Apalagi Bapak kita di surga. Pada waktu sore hari saya tadi dijemput oleh Pak Lesmana bersama dengan istri. Saya tanya, berapa putranya Bapak? Dia katakan ada 4, yang 2 kembar. Bahkan sore tadi setelah ibadah yang kedua, yang 2-nya laki-laki dan sebagainya. Yang namanya keluarga Pak Lesmana saja diberkati Tuhan dengan apa yang Tuhan percayakan. Dan anak-anaknya semua dipelihara oleh Tuhan. Bahkan pekerjaannya yang baik dan luar biasa yang Tuhan sediakan buat keluarga Pak Lesmana. Kalau keluarga Pak Lesmana ini diberkati Tuhan, saya percaya saudara dan saya dan kita semua, setiap keluarga yang sore hari ini hadir, pasti dipelihara oleh Tuhan. Amin. Kita pasti dipelihara oleh Tuhan. Karena kita tidak pernah perlu rasa khawatir.
Yang kedua, Lukas 12 ayat 25. Lukas 12 ayat 25, firman Tuhan katakan demikian. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta pada jalan hidupnya? Poin yang kedua, ketika rasa khawatir kita ini ada, itu justru kita tidak mendapatkan apa-apa. Berkat itu juga jauh dari kita karena jelas dikatakan siapakah di antara kamu yang kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta pada jalan hidupnya. Sehasta itu enggak banyak Bapak Ibu. Sehasta itu lebih kurang berapa senti itu aja. Enggak ada sesuatu pun yang menjamin bahwa ketika kita khawatir hidup kita ini ada sesuatu yang luar biasa. Karena jelas dikatakan orang yang khawatir tidak memperoleh apa-apa. Justru yang diperoleh itu kerugian. Karena kita khawatir, karena kita takut. Tuhan tahu kok, Tuhan tidak melihat secara fisik dalam arti dari luar. Tuhan melihat sampai kedalaman hati kita, sampai sejauh mana pribadi kita ini. Karena ketika kita khawatir, itu juga menghambat kemajuan diri kita dan juga akan menghancurkan hidup kita. Karena kita takut, kita gelisah, kita rasa cemas, kita galau kalau orang sekarang mengatakan seperti itu anak-anak muda. Tapi saya percaya ketika kekhawatiran itu ada buat kita, kita minta kepada Tuhan, Tuhan ini loh aku ini mau serahkan hidupku kepada Tuhan. Aku khawatir masa depanku, aku khawatir anak-anakku, aku khawatir akan keluar rumah tanggaku, aku khawatir akan pekerjaanku, aku khawatir akan segala keuanganku. Tuhan Maha tahu, Tuhan Maha sanggup, Tuhan Maha kuasa untuk mengembalikan semua apa yang ada dalam diri kita tentang kekhawatiran itu. Karena jelas sekali kalau kita selalu khawatir, itu tentunya kita nggak bisa bergerak apa-apa. Kalau orang Surabaya bilang bisa, mungkin bahasa Jawa sedikit ya. Kalau orang Surabaya bilang itu kalau kita khawatir terus, bisanya itu pelunga-pelungu. Tahu pelunga-pelungu ya Bapak Ibu ya? Mungkin Pak Lesmana tahu, pelunga-pelungu, Pak Markus juga tahu, orang Surabaya. Jadi dengan bahasa lainnya kita jadi pribadi yang oon. Bukan on, tapi oon. Ya. Karena kita khawatir ngadepi orang takut, ini takut, itu takut. Lama-lama kalau khawatir, kita pun juga jadi yang namanya jangankan ketemu orang, bisa kita takut untuk mandi Bapak Ibu. Maaf kata. Karena khawatir terus kok. Nanti khawatir, saya punya sesuatu yang tidak saya sebutkan. Loh, yang namanya orang sehat walau fiyat, sehat. Ya walaupun tinggal di satu kota, saya tidak sebutkan kota mana, ya. Tapi dia kalau mandi ini masih muda. Mandinya air panas. Loh ya enggak ngelarang mandi air panas. Silakan saja. Kalau kita butuh mandi air hangat atau air panas, tentunya kita harus juga melihat fisik kita, apakah kita memang membutuhkan air hangat untuk kita mandi? Nah kalau memang tidak perlu ya sudah kita mandi dengan air yang normal saja, yang natural saja. Ya, karena kita percaya ketika kita mandi dengan menggunakan apa yang ada, itu akan organ-organ tubuh kita juga akan bergerak, syaraf-syaraf kita juga akan terbuka semuanya. Jadi tidak selalu air panas. Saya pada waktu masih muda, saya suka traveling ya. Bahkan juga kalau saya pergi ke tempat dingin, pada waktu itu pernah saya berkunjung ke Bromo ya, ke Gunung Bromo dengan pada waktu itu suhu kurang lebih 14 antara 10 sampai 14 derajat dengan teman-teman. Pada waktu itu kita bersama-sama, saya sekali lagi maaf. Saya langsung buka baju. Loh Samuel, kamu ini buka baju enggak dingin? Enggak. Loh kenapa kok gitu? Ya enggak, memang saya enggak dingin. Ya saya tidak merasakan dingin. Apakah Pak Samuel ini ada sesuatu? Ya enggak tahu, memang saya enggak dingin kok. Buat apa saya harus mendinginkan diri, memang saya enggak dingin. Seperti itu. Jadi ini yang saya lakukan dalam keseharian saya di mana saya berada di kota Surabaya.
Saya beraktivitas dari pagi, siang, bahkan sampai malam hari. Dengan segala kesibukan yang saya lakukan. Kadangkala saya mandinya di luar jam batas normal. Tapi saya tetap menggunakan air biasa. Walaupun ada sarana water heater, tetapi saya tidak gunakan supaya tubuh saya ini juga sehat. Ya. Nah tentunya Bapak Ibu mengatakan, waduh Pak Samuel ini masih usia muda, puji Tuhan wajahnya. Tapi usia saya sudah di atas 60 Bapak Ibu. Ya, masih 16 tahun ya usia saya ini. Bapak Ibu percaya saya usia 16 tahun? Kebalikannya Bapak Ibu maksud saya. Tapi saya masih bisa melakukan traveling perjalanan. Katakanlah dari Surabaya menuju ke kota Jawa Tengah Solo hanya untuk kuliner saja. Setelah itu saya pulang kembali ke Surabaya tanpa bermalam. Karena sekarang ada sarana tol, tentunya saya ini bersama-sama dengan istri saya jalan bersama-sama dengan mertua saya, dengan adik ipar saya yang mengemudikan. Memang saya suka traveling seperti itu. Dan saya percaya ketika dalam perjalanan itu kita ini ada damai sejahtera sukacita dari surga. Saya percaya Tuhan memberikan kesehatan yang luar biasa atas hidup kita. Amin Bapak Ibu. Saya dulu memakai kacamata. Ini saya katakan, saya bersaksi kepada Bapak Ibu Saudara. Pada waktu itu di mana Tuhan percayakan saya pakai kacamata, dan pada saat itu ada suatu kebetulan saya ada kebutuhan, karena kebetulan rumah kami, tempat tinggal kami ini selesai dibangun, ya. Setelah selesai, kemudian pada saat itu saya katakan sama istri saya, aku tak beli kacamata ya, iyalah. Ya. Nah, seperti yang saya katakan kemarin di ibadah youth, pada waktu saya masih usia muda, saya ini dalam hal ini kalau saya sore hari ini boleh berdiri di tempat ini karena anugerah Tuhan. Tuhan sudah mengubahkan hidup saya. Tuhan sudah proses kami sehingga saya sekarang menjadi hamba Tuhan. Pada waktu dulunya saya ini suka pakai benda-benda yang bermerek. Pada waktu itu saya bilang sama istri saya mau beli kacamata merek X begitu ya. Kemudian itu frame-nya, kemudian juga kacanya merek I, total di salah satu optik yang terkenal di Surabaya. Saya tanya berapa? Waktu itu dihitung. Oh iya Pak, totalnya lebih kurang 12,5 juta. Waktu itu saya ya sudah mau beli enggak. Pada saat itu saya membutuhkan dana untuk melengkapi rumah yang barusan selesai saya bangun. Pada waktu itu saya butuh tralis, butuh insect screen yang dari aluminium dan sebagainya. Nah akhirnya pada waktu saya putuskan, Tuhan, aku sudah tidak beli kacamata, aku melengkapi rumah Tuhan saja. Saya katakan demikian. Tanya istri saya ada di depan. Aku melengkapi rumah Tuhan ini aja yang Tuhan percayakan buat saya. Akhirnya pada waktu itu kami memutuskan tidak. Nah, kok jilala? Ya, jilala itu secara tiba-tiba. Pada waktu itu saya ini enggak tertiba bagaimana. Saya ngomong, Tuhan, aku minta pemulihan, minta kesembuhan supaya saya terlepas dari kacamata. Karena sebelumnya saya menggunakan kacamata yang sudah ganti 3 kali frame. Semua merek branded internasional. Singkat cerita pada waktu itu tahu-tahu mata saya ini sembuh Bapak Ibu. Tidak perlu pakai kacamata, nyetir malam hari oke, nyetir siang hari oke, baca koran oke, baca Alkitab yang dalam bentuk buku itu juga oke. Padahal usia saya sudah 61 tahun. Sampai saat ini Tuhan pelihara saya. Amin. Kalau Tuhan pelihara saya dan memberikan kesembuhan pada kedua mata saya percaya apa yang saya alami, Bapak Ibu juga alami. Kita semua pasti ditolong Tuhan. Karena kita tahu bahwa kekhawatiran itu tidak bisa menambahkan sehasta dalam jalan hidup kita. Itu poin yang kedua. Poin yang ketiga, Lukas 12 ayat 29 ayat 30. Lukas 12 ayat 29 ayat 30 firman Tuhan katakan demikian. Jadi janganlah kamu mempersoalkan apa yang akan kamu makan atau apa yang kamu minum, dan janganlah cemas hatimu. Semua itu dicari bangsa-bangsa di dunia yang tidak mengenal Allah
Akan tetapi Bapamu tahu bahwa kamu memang memerlukan semuanya itu. Ayat 30 ini merupakan satu jaminan, assurance yang luar biasa buat kita, bahwa kita ini dikatakan tetapi Bapa kita di surga, yaitu Tuhan Yesus Kristus, bahwa kita memang memerlukan semua apa yang kita butuhkan. Amin. Bapak Ibu mau diberkati Tuhan? Amin. Sekali lagi Bapak Ibu mau diberkati Tuhan? Kita percaya bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang sanggup melengkapi segala kebutuhan-kebutuhan kita. Apa yang menjadi kekhawatiran kita, apa yang menjadi ketakutan kita, Tuhan sediakan kok. Pada waktu yang seperti yang saya tadi katakan, pada waktu rumah saya selesai dibangun, dan pada waktu itu saya membutuhkan biaya untuk melengkapi rumah saya, ya semua anugerah Tuhan Bapak Ibu. Saya diberkati Tuhan, saya tidak sebutkan secara nominalnya, tapi saya diberkati Tuhan dengan berkat yang luar biasa. Walaupun saya bisa beli, ya angka depannya enggak perlu saya sebutkan, tapi saya katakan di atas mimbar, ya dan amin, 0-8 Bapak Ibu. Benar, saya ini diberkati Tuhan 0-8. Dari rekan Jakarta telepon, Pak Samuel, aku minta nomor rekeningmu. Kenapa Pak? Ya wis lah, aku minta nomor rekeningmu, aku mau bagi berkat. Saya memang tidak punya rekening pribadi, ya. Ada rekening tapi yang saya percayakan sepenuhnya kepada istri saya. Di kantong saya enggak ada duit Bapak Ibu. Saya tidak pernah pegang duit, ya. Yang pegang duit adalah istri saya. Dan saya hanya pegang kartu kredit, ya. Jadi kalau beli sesuatu, saya beli sesuatu sama istri saya, atau kalau saya butuh sesuatu saya bilang sama dia. Nah, tentunya pada waktu saya juga terkagum-kagum dan kaget. Karena Tuhan itu sanggup pelihara. Padahal waktu itu ketika saya selesai bangun, ya, selesai bangun rumah saya itu, di samping rumah saya itu dijual Bapak Ibu. Ya, jadi persis di sebelah rumah saya yang kami tinggali saat ini. Akhirnya dijual, kita negosiasi dengan pemiliknya itu. Akhirnya pada waktu ya sudahlah. Kalau Pak Samuel dan Bu Samuel yang beli saya kasih harga X rupiah. Padahal waktu itu harga yang ditawarkan ke pihak luar tidak karu-karuan harganya. Ini saksinya istri saya. Tetapi pada waktu itu saya membeli rumah sebelah itu, pada saat itu harganya cuma 365 juta. Selesai saya Agustus bangun rumah itu, rumah yang kami tinggal saat ini, kemudian bulan Oktober saya transaksi rumah di sebelahnya itu. Bukan karena saya bisa Bapak Ibu, bukan karena saya kaya, bukan karena saya mampu, bukan karena saya punya semuanya. Apa yang Tuhan berikan buat saya, apa yang Tuhan percayakan buat saya, semuanya datangnya dari Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Amin. Kalau kami dipelihara Tuhan, kami diberkati Tuhan. Saya percaya sore malam hari ini Bapak Ibu Saudara dan kita semua yang hadir juga pasti diberkati Tuhan. Amin. Akhirnya rumah itu terbeli. Dan sekarang ada yang nawar, Pak. Saya waktu itu belinya enggak sampai 375 juta. Saya beli ya Pak 2M, enggak. Berapa kali lipat, tapi dalam kesempatan saya waktu saya ada tax amnesty, ya, pengampuan pajak, pada waktu saya laporkan. Saya beli rumah ini supaya pada waktu misal saya tidak berharap dan tidak minta. Ada sesuatu yang katakanlah rumah terjual dan saya mendapat uang tunai, itu orang pajak nggak bisa kejar-kejar kami. Bukan saya mau membohongi nilai pajak yang sebenarnya, tidak. Tetapi saya lakukan itu untuk ke depan. Dalam hal ini apa yang harus kami lakukan? Saya juga sebagai suami, istri saya juga sebagai istri saya dan pengelola keuangan. Sehingga kami kemanapun kita terbuka. Kami dan saya bersama istri tidak ada satupun yang saya tutupi. Saya dapat berkat X, saya katakan X. Saya dapat berkat Y, saya katakan Y. Karena di dompet saya tidak ada duit Bapak Ibu. Yang ada cuman KTP sama SIM. Tapi jangan tiru saya Bapak Ibu ya. Kita punya masing-masing ya. Jangan tiru saya. Ya, karena kebetulan rumah saya dekat, jadi saya kemana-mana ya tentunya enjoy saja dengan kondisi yang ada. Ya puji nama Tuhan. Karena dikatakan Bapak tahu akan semua kebutuhan kita yang nomor 3 ini.
Dia tahu apa menjadi kebutuhan kita saat ini. Dia bukan hanya besok kebutuhan kita, lusa kebutuhan kita, seminggu depan kebutuhan kita, bulan depan kebutuhan kita. Tapi Tuhan kita Yesus Kristus tahu kebutuhan kita sepanjang tahun 2025, tahun 2026, 2027, bahkan tahun-tahun berikutnya saudara dan saya dan kita semua pasti dipelihara Tuhan. Amin. Kita pasti dipelihara Tuhan Bapak Ibu. Ya, saya percaya ketika kita melakukan yang baik, ketika kita melakukan yang benar, ketika kita melakukan yang tulus di hadapan Tuhan, pemeliharaan Tuhan itu sempurna atas hidup kita semua. Karena 2 Timotius 1 ayat 12b dikatakan demikian. 2 Timotius 1 ayat 12b, ya, karena aku tahu kepada siapa aku percaya. Dan aku yakin bahwa Dia Tuhan berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakan kepadanya kepada hingga hari Tuhan. Kepadaku hingga hari Tuhan. Karena dikatakan, aku tahu karena aku tahu kepada siapa aku percaya. Ya, ini rekan sepelayanannya Rasul Paulus dan dikatakan dan aku yakin bahwa Dia Tuhan yang berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Dengan kata lain, pemeliharaan Tuhan itu tidak setengah-setengah. Pemeliharaan Tuhan itu sempurna atas hidup kita. Sehingga semua apa yang kita lakukan, kita kerjakan. Ketika kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita, pemeliharaan Tuhan luar biasa atas setiap kita. Itu poin yang ketiga. Poin yang keempat, Lukas 12 ayat 33 sampai 34. Firman Tuhan katakan begini, ya. Jualah segala milikmu dan berikanlah sedekah. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua, suatu harta di surga yang tidak akan habis, yang tidak dapat didekati pencuri dan yang tidak dapat dirusakkan ngengat. Poin yang keempat ini adalah justru kalau kita khawatir, justru kalau kita takut terus-menerus, kita ini kekhawatiran itu akan menghambat kita menjadi berkat bagi orang lain. Saudara mau dipakai untuk menjadi berkat bagi orang lain? Saudara mau menjadi berkat bagi orang lain? Kok enggak ada yang semangat ya? Saudara mau menjadi berkat bagi orang lain? Kalau kita mau jadi berkat bagi orang lain, tentunya saya percaya kita juga harus percaya bahwa Dia Tuhan yang sanggup pelihara hidupku. Dia Tuhan yang sanggup memberkati aku. Dia Tuhan yang sanggup menyediakan segala kebutuhanku. Dia Tuhan yang sanggup untuk segala pulihkan keadaanku. Karena jelas dikatakan jualah segala milikmu dan berikanlah sedekah. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua, suatu harta di surga yang tidak akan habis, yang tidak dapat didekati pencuri dan yang tidak dirusakkan ngengat. Karena ayat 34, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Ketika kita selalu khawatir, maka di mana kekhawatiran itu juga akan mengunci hati kita dengan segala berkat-berkat yang Tuhan sediakan buat kita. Itu yang menghambat kita ini jadi berkat. Tentunya Tuhan menginginkan supaya jangan sampai di dalam kehidupan kita ini Tuhan mau pakai saudara dan saya, Tuhan mau pakai kita semua untuk menjadi alat berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Karena kekhawatiran kita sendiri, Tuhan akhirnya bukan tidak bisa atau bukan tidak mau. Justru kita yang menutup diri kita untuk kita diberkati oleh Tuhan. Ya, di Surabaya ada saya sering melihat mobil yang tertulis demikian, diberkati untuk menjadi berkat. Mobil itu tertulis demikian, jadi kalau saya baca itu diberkati untuk menjadi berkat. Demikian juga kita sore malam hari ini. Kalau kita mau diberkati Tuhan, ya kita semua punya kewajiban untuk menjadi berkat bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Ketika kita menjadi berkat bagi hormat kemuliaan nama Tuhan, kita nggak perlu cari nama. Kita nggak usah cari nama siapa sih yang memberikan berkat, siapa sih yang ada. Kadangkala kita hanya mengatakan tanpa nama kalau kita memberikan sesuatu. Karena yang penting bukan nama kita yang terpampang, tapi justru
nama Tuhan yang ditinggikan dimuliakan. Saya percaya Bapak Ibu, kalau kita terus menerus dan menyimpan kekhawatiran itu, maka bagaimanapun juga akan menjadi penghambat bagi seluruh kehidupan kita dan juga dalam berkat-berkat Tuhan yang Tuhan mau nyatakan buat kita. Bagaimana kita dapat menolong orang lain di sekitar kita kalau kita sendiri terus merasa khawatir atas hidup kita. Bapak Ibu yang dikasih di berkat Tuhan, kekhawatiran bukan sebuah keadaan, tetapi sebuah pilihan dari kita semua, orang-orang yang sudah mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan kita tidak hidup dalam kita hidup dalam kuasa Kristus yang sudah berdaulat penuh atas hidup kita semua. Jadi kekhawatiran itu adalah sebuah pilihan kita. Kita ini mau khawatir atau kita tidak perlu khawatir. Kita ini mau diberkat Tuhan atau kita ini tidak mau menerima berkat Tuhan. Kembali kepada diri kita, bukan Tuhan yang menentukan hidup kita, tetapi kita juga menentukan sikap kita. Apa yang harus kita lakukan? Tentunya ketika kita melakukan yang terbaik, saya percaya Tuhan yang kita sembah sore malam hari ini adalah Tuhan yang setia. Dia tidak pernah berubah, dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Dan kuasanya ada buat setiap kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.